Shalom anak-anak, bertemu lagi dalam pembelajaran agama hari ini. Anak-anak silakan siapkan Alkitab, buku tulis, dan juga ballpoint. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami, biarlah apa yang kami pelajari hari ini, kami mampu mengerti, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama dengan materi pokok, bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Sekali lagi, bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Bahan Alkitab 1 Korintus 14 ayat 15b sampai dengan ayat yang ke-19. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini, 1. Menjelaskan makna nyanyian ibadah bagi umat Kristen. 2. Memilah jenis nyanyian ibadah menurut jenis kalimat dan pesan nyanyian. Yang ketiga, menunjukkan cara bernyanyi atau menyanyikan nyanyian ibadah yang benar. Anak-anak, kita akan membaca firman Tuhan yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu di dalam 1 Korintus 14 ayat 15b sampai dengan ayat yang ke-19. Anak-anak silakan membacanya. Nah anak-anak, teks Alkitab yang kita baca ini adalah bagian dari surat Rasul Paulus kepada sebuah jemaat di kota Korintus. Kota Korintus merupakan sebuah kota pelabuhan yang ramai pada masa lalu, yang berpenduduk sekitar 600.000 orang. Kota itu berada di negara Yunani dan kota itu sudah runtuh. Muncul kota Korintus yang baru yang letaknya sudah bergeser dari kota Korintus yang lama. Saat ini kota Korintus yang baru itu hanya berpenduduk 10.000 orang. Nah anak-anak, surat Paulus ini berisi nasihat kepada jemaat Korintus agar mengusahakan kebaikan-kebaikan dalam jemaat, di mana mereka diminta agar menolong, menghibur, mendorong, dan menguatkan mereka yang membutuhkan. Sayangnya, pada waktu itu jemaat di Korintus hanya sibuk mementingkan satu karunia dari Allah, yaitu berbahasa roh atau berkata-kata dalam bahasa asing yang sebelumnya tidak dipelajari terlebih dahulu. Nah anak-anak, padahal menurut Paulus, karunia itu bukanlah karunia yang utama. Rupanya jemaat Korintus telah melebih-lebihkan kepentingan karunia bahasa roh dalam ibadah umum, sehingga mereka mementingkannya lebih dari karunia yang lain. Apalagi mereka menjalankannya tanpa penafsiran. Mereka bangga jika dapat berbahasa asing dalam ibadah. Padahal anak-anak, ibadah bukanlah sarana untuk membanggakan atau menyombongkan diri. Tetapi ibadah adalah sarana untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Paulus berusaha memperbaiki penyalahgunaan karunia itu dengan jalan menunjukkan bahwa bahasa roh tanpa penafsiran sama sekali tidak menguntungkan dalam ibadah umum. Lalu, agar jemaat mengerti, Paulus bercerita tentang pengalaman pribadinya. Coba di ayat yang ke-15 kita lihat sama-sama. Kamu akan menemukan Paulus membicarakan tentang penggunaan bahasa roh secara pribadi yang ditujukan kepada Allah. Paulus menggunakan bahasa roh tidak hanya untuk berdoa, tetapi juga untuk menyanyi, memuji, dan mengucap syukur kepada Allah. Menurut Paulus, bernyanyi yang baik dalam ibadah adalah bernyanyi yang menggunakan akal dan budi. Artinya, anak-anak, tidak asal bunyi dan bersuara. Bernyanyi tidak jelas, kata-katanya dan cara pengucapannya
serta maksudnya. Sebaliknya, kita harus bernyanyi dengan mengucapkan yang jelas, kata-kata yang dapat dimengerti, dan isi atau tujuan dapat dihayati oleh yang menyanyikan maupun yang mendengarkannya. Nah, anak-anak, menurut Paulus juga nyanyian yang menggunakan akal dan budi yang baik akan menolong orang lain yang mendengarkan. Mereka menjadi mengerti karya dan kebaikan Allah yang dilakukan terhadap manusia dan alam ciptaannya. Bahkan ikut mengeminkan isi nyanyian itu sebagai tanda setuju karena memahami isi dan maksud nyanyian itu. Sehingga nyanyian dan bernyanyi dalam ibadah tidak dapat dilakukan secara sembarang tanpa maksud yang jelas. Nah, anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa, dalam ibadah Kristen terdapat beberapa jenis nyanyian. Berdasarkan iramanya, kita akan mengetahui bahwa ada nyanyian yang dinyanyikan secara bersemangat, tetapi ada juga yang lembut, bahkan syahdu. Lalu, nyanyian berdasarkan isi atau pesannya, kita dapat menemukannya ada nyanyian yang memuji Allah, tetapi ada juga yang berisi doa atau harapan. Nah, anak-anak, orang Kristen adalah penganut agama yang paling banyak bernyanyi dibandingkan dengan penganut agama lain. Bahkan dalam suasana duka sekalipun orang Kristen tetap bernyanyi. Kebiasaan ini sangat menyenangkan bagi semua orang, bagi yang mendengar, bagi yang menyanyi, dan tentu bagi Tuhan. Tetapi coba mari kita ingat-ingat bagaimana kebiasaan kita saat kita bernyanyi. Ada yang serius dan ada yang menikmati lirik serta nada nyanyian tersebut. Tetapi ada juga yang asal bunyi dan tidak menghayati nyanyian tersebut. Nah, ibu mau bertanya, apakah kamu selalu sungguh-sungguh setiap kali bernyanyi? Atau sering asal menyanyi saja? Atau sering asal bersuara saja? Menyanyi dalam ibadah berarti kita melibatkan hati, bukan hanya mulut yang bersuara, tetapi apa maksudnya? Artinya kita benar-benar menghayati syair dan melodi yang kita nyanyikan. Jika nyanyian kita hanya karena ibadah atau karena takut dikatakan, masa ibadah kok tidak menyanyi? Hanya asal menyanyi, hanya asal bersuara saja. Walaupun suara kita bagus, atau karena ingin mendapat pujian orang yang mendengar, maka nyanyian itu tidak ada gunanya, anak-anak. Tetapi nyanyian yang dikehendaki oleh Tuhan adalah nyanyian yang berasal dari hati kita. Dalam nyanyian itu ada perasaan, ada keyakinan dan doa yang menandakan hubungan kita yang dekat dengan Tuhan, anak-anak. Nyanyian yang dinyanyikan dengan baik, dengan suara yang jelas, bukan berteriak, dan yang dinyanyikan dari hati akan menenteramkan hati yang menyanyikannya. Baik itu kita sendiri, baik itu orang lain, terlebih Tuhan. Nah, anak-anak, penjelasan ibu sampai di sini. Nanti kita akan lanjut pada pembelajaran berikutnya. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita sama-sama satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, ajarlah kami menggunakan mulut dan hati kami untuk bernyanyi dengan baik, agar nyanyian kami semakin menolong kami mengenal kebaikan Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Kami juga mengucap syukur karena Tuhan telah menuntun kami dalam pembelajaran kami hari ini sehingga dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah doa syukur kami ini. Amin.